Shalom, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema kekuatan yang membawa kemenangan. Ya, kekuatan yang membawa kemenangan. Pagi ini saya ingin kembali kita melihat dasar dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan ini yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Ayub 7 ayat 1 mengatakan bahwa manusia itu harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Human life is a struggle, ya. Perjuangan, pergumulan. Dikatakan bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya, ya, seperti orang perang adanya, dan hari hidupnya seperti hari orang upahan, ya, seperti orang upahan yang digaji harian. Itulah kehidupan setiap manusia. Orang juga mencari kekuatan melalui keterampilan. Ya. Saya ingat dulu ada teman saya mengatakan, kalau kamu tidak mau tersisih dari pergaulan, kamu harus punya satu saja, ya, satu kemampuan. Dalam bidang apapun, ya. Musik misalkan, ya. Nah, teman-temannya Mika pasti akan mengetahui, wah, Mika bisa bermain organ, ya. Itu yang mungkin yang kelihatan selain musik-musik lainnya yang dikuasai, ya. Minimal satu, ya. Dan saya ingat teman saya ini seorang pemain drum, ya. Seorang pemain drum yang betul-betul dia menguasai alat itu. Sehingga kemanapun dia pergi, orang mengingatnya sebagai pemain drum, ya. Karena keterampilannya, ya, maka dia punya kekuatan itu. Dan kekuatan itu menjadi ciri khas dia. Dia adalah seorang drummer yang selalu dipakai oleh gereja yang di mana dia melayani. Ya. Itulah kekuatan. Dan setiap orang memerlukan kekuatan. Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, di dalam Ibrani pasal 11 kita melihat bagaimana banyak pahlawan-pahlawan iman yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Kita baca dulu di dalam Ibrani 11, ya. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 mengatakan demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, ya. Kekurangan waktu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ya, sampai sini. Tadi yang pertama disebutkan Gideon. Ya. Gideon telah melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu sengsaranya bangsa Israel waktu itu, sehingga mereka kemudian bersembunyi di gua-gua. Ya. Mereka tidak berani menampakkan diri kepada khalayak ramai. Ya. Mereka bersembunyi di gua-gua dan di persembunyian-persembunyian yang jauh dari orang-orang Midian. Ya. Demikian juga sebenarnya yang terjadi pada Gideon. Ya. Di balik perkataan malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Gideon adalah seorang yang gagah berani. Aslinya, ya, sebenarnya Gideon adalah seorang yang tidak percaya diri. Dia seorang penakut sebenarnya.
sehingga dia harus bersembunyi. Kemudian dia melakukan pekerjaan untuk mengirik gandum. Ya. Bahkan waktu Tuhan memanggil Gideon, Gideon mengatakan, bukankah saya ini berasal dari keluarga yang kecil di antara suku Manasye? Ya. Dia mempunyai rasa rendah diri. Karena dia menyadari memang bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya seorang petani dan peternak. Ya. Yang tidak mungkin akan memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Tetapi Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Walaupun keadaan Gideon seperti itu, tetapi Tuhan mau memakai Gideon. Dan Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui Gideon. Bukan dengan senjata, ya. Tetapi kuasa Allah, kekuatan Allah bekerja atas 300 orang itu yang dipimpin oleh Gideon. Dan itu mengalahkan sepasukan 135.000 orang pasukan Midian. Ya. Sama seperti Gideon, Tuhan juga tahu kekuatan kita. Tuhan tahu siapa kita. Tetapi kita dipilih untuk menunjukkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan Yesus mengutus kita semua di dalam Mazmur 28, pergilah ke seluruh dunia. Dia tahu siapa kita. Oleh sebab itulah dia mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Saudara, bagi kita yang hari-hari ini berada di dalam keadaan yang berat, bagi kita yang merasa lemah, yang sakit, yang memerlukan pemulihan, kekuatan Tuhan itu selalu ada bagi kita yang terus berdoa kepadanya. Dan kita semua dipilih untuk menunjukkan kekuatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dosa tidak bisa dikalahkan hanya dengan motivasi, dengan instruksi, dengan hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu dari mimbar ini yang diberitakan bukan hanya motivasi, bukan. Ya. Yang diberitakan dari mimbar ini adalah kekuatan Tuhan yang dapat mengalahkan dosa. Dan hanya dengan kekuatan Tuhan itu, kita bisa dipulihkan, kita bisa dikuatkan, kita bisa menolak tawaran-tawaran yang berada di depan kita. Tipu daya yang seringkali tidak kita sadari. Sebab itu pagi ini, mari kita kembali kepada dasar panggilan kita. Kita hidup dengan kekuatan Allah. Gereja harus kembali pada dasar iman yang telah memanggil kita menjadi orang percaya. Apakah itu? Ya, mari kita bersama-sama membaca di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Dan inilah yang menjadi berita utama kita pada pagi hari ini. Roma 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 16 ya. Supaya ini menjadi
rema bagi kita semua. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sampai di situ. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, kemenangan apa yang terbesar di dalam dunia ini? Ya. Tuhan Yesus mengatakan, apa untungnya jika manusia mendapatkan seluruh isi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Kemenangan terbesar di dalam kehidupan manusia adalah keselamatan. Dan itu dijawab oleh Injil yang merupakan kekuatan Allah. Apakah Injil itu? Injil adalah berita tentang kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia yang berdosa. Sehingga dia mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Injil adalah berita tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Injil adalah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati untuk mengalahkan dosa. Injil adalah berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga, ke dalam surga. Sebagai bukti keilahiannya. Dan Injil juga berita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua ke dalam dunia. Dan bagi kita yang percaya, bagi setiap orang yang percaya akan berita ini, akan berita Injil ini, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Sebab kekuatan itulah adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita menghidupi kekuatan Injil itu di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita. Saya ingin mengutip Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Yosua 1 ayat ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini mari kita terus memperkatakan Injil kebenaran di dalam kehidupan kita. Mari kita terus menghidupi Injil kebenaran itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Supaya kita bertindak hati-hati. Dan setiap perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita